Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah, mahasiswa Pendidikan Sejarah kelas A semester 6. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menggambarkan mengenai simpulan materi yang tadi sudah diberikan oleh kelompok 2 yang membawa materi tentang Islamisasi di Afrika. Kehadiran Islamisasi di Afrika sudah berlangsung sejak lama, kurang lebih pertengahan abad ke-7. Islamisasi diperkenalkan kepada Afrika dilakukan dalam rangka proses Islamisasi wilayah sekitar Tanah Arabia. Proses Islamisasi di Afrika dilakukan secara periodik dalam beberapa masa, di antaranya pertama kali pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Habasyi, kedua pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Penyebaran Islam di Afrika secara umum terdiri dari 4 corak, yakni melalui ekspansi, penahanan, akulturasi, dan reformasi. Corak ekspansi ini selalu dikaitkan dengan ekspansi bangsa Arab di Afrika Utara. Periode kedua adalah periode penahanan, yaitu sebuah periode yang dimulai ketika masuknya para pedagang muslim di pedalaman Afrika dan dipisahkannya komunitas Islam dengan para penduduk lokal dan asing oleh penguasa setempat. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan sedikitnya materi tentang Islamisasi di Afrika Utara, yang mana tadi oleh kelompok 2 sedikit menyinggung mengenai Islamisasi di Afrika Utara. Nah, materi yang saya tambahkan ini berasal dari buku yang berjudul Islam di Afrika Utara dan Andalus Spanyol yang ditulis oleh Dr. Juwairiyah Dahlan MA. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, perkembangan pemerintah umat Islam telah sampai ke Tripoli dan Barkah. Nah, perkembangan ini menurut Dr. Ahmad Salabi adalah dengan maksud untuk menjaga keselamatan dan keamanan di daerah Mesir. Perkembangan ini telah menimbulkan salah paham kerajaan Bizantium. Oleh karena itu, maka kerajaan tersebut mulai memperkuat kedudukan tentaranya yang berkubu di pantai-pantai. Ketika pemerintahan kaum muslimin berpindah ke tangan Muawiyah, beliau bercita-cita untuk menghancurkan kedudukan tentara-tentara kerajaan Bizantium di Afrika Utara itu. Lalu beliau melantik Uqbah bin Nafis sebagai panglima Islam di daerah itu. Nah, Uqbah ini berusaha agar bangsa Barbar yang merupakan penduduk asal di situ memeluk agama Islam. Uqbah memimpin angkatan tentara Islam dan dapat menyerang kedudukan Romawi di Afrika Utara, dan juga beliau menaklukkan kedudukan orang-orang Barbar di daerah-daerah pedalaman. Nah, beliau juga dapat menaklukkan Tripoli, Fazan, dan memasukkan daerah tersebut ke dalam kekuasaannya. Kemudian beliau terus menaklukkan Saudan. Pada masa itu, tujuan Uqbah bukan hanya untuk menjaga keamanan dan keselamatan Mesir, tetapi adalah juga untuk meluaskan daerah penaklukannya selain daripada menghapuskan sama sekali kedudukan Romawi di Afrika Utara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan mengenai materi Islamisasi di Afrika Utara. Lalu kemudian kritik dan saran terhadap kelompok 2 yang mana tadi sudah memberikan materi mengenai Islamisasi di Afrika. Menurut saya sudah cukup bagus, tidak ada kritik dan saran karena memang tadi penyampaiannya sudah cukup jelas dan dapat dimengerti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.